Shalom, selamat malam Bapak Ibu Hadiyuswa GKJ Samangan Kratenan yang dikasih Tuhan. Damai sejahtera, sukacita dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, marilah kita bersama-sama mengumandangkan yel-yel Hadiyuswa yang membuat kita semangat, ya. Baik, mari kita mulai. Hadiyuswa semangat. Hadiyuswa berguna. Hadiyuswa bahagia. Oh, yes, yes, yes. Matur nuwun. Mari di bulan Agustus ini, bulan kemerdekaan, kita mengucap syukur atas anugerah bagi bangsa ini, tanah yang subur, kaya makmur, ya. Kita memuji betapa kita tidak bersyukur. Dari Kidung Jemaat 337 bait 1 dan 2. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya nan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung, Maha Kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung, Maha Kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya nan cerah. Di tingkah kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung, Maha Kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung, Maha Kuasa. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Allah yang maha baik, yang kami sembah, kami muliakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, pada malam hari ini Engkau telah menyiapkan kami untuk bersama-sama mengadakan persekutuan doa Hadiyuswa GKJ Samangan Kratenan ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus kiranya menolong kami, memberikan pengertian kepada kami sehingga kami dapat mengerti apa yang Kau kehendaki dalam firman-Mu itu, dan kebenaran akan firman-Mu boleh disampaikan. Terima kasih Tuhan, Engkau menolong hamba-Mu yang tidak berdaya ini, yang banyak kelemahan ini, Engkau urapi dengan kuasa-Mu sehingga kami dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab malam hari ini diambil dari Kitab Yosua 1 ayat 1 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu.
Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada malam hari ini bercerita tentang Yosua. Setelah Musa wafat, Tuhan Allah menunjuk Yosua untuk memimpin bangsa Israel melanjutkan perjalanan menuju ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Dalam ayat 1 tadi kita baca, ada 2 tantangan yang dihadapi Yosua untuk memimpin umat Israel menuju ke tanah Kanaan. Tantangan yang pertama adalah Yosua harus memimpin bangsa Israel, bangsa yang besar, bangsa yang jumlahnya banyak, dan ditambah lagi dengan karakter bangsa Israel yang tegar tengkuk. Tentu hal itu tidaklah mudah. Memimpin jumlah yang besar, bangsa yang besar dengan karakter yang keras, yang tegar tengkuk dikatakan, itu bukanlah hal yang gampang. Hal ini bisa kita lihat dari perjalanan sebelumnya dari kitab Keluaran, yaitu pengalaman Musa memimpin bangsa Israel. Mereka itu suka bersungut-sungut, suka marah-marah, suka berontak, bahkan mengatakan Musa akan membunuh mereka semua, dan sebagainya dan sebagainya. Itulah tantangan besar yang harus dihadapi oleh Yosua sebagai pemimpin yang baru menggantikan Musa. Tantangan yang kedua yang harus dihadapi oleh Yosua adalah menghadapi bangsa-bangsa yang mendiami Kanaan. Jadi Kanaan itu bukan tanah kosong, tapi tanah yang ada penduduk aslinya, ada orang Het, orang Amori dan sebagainya. Dan mereka itu bangsa-bangsa dengan postur yang besar, orang-orang dengan postur yang besar, raksasa begitu tinggi besar. Yosua dan bangsa Israel harus mengalahkan mereka, harus berperang melawan mereka untuk bisa menduduki tanah Kanaan, untuk bisa memasukinya dan menduduki tanah Kanaan.
yang dikatakan disebut dalam Alkitab sebagai tanah perjanjian, tanah yang subur dan makmur, berlimpah susu dan madunya. Luar biasa. Perjuangan mereka tidak mudah. Yosua dan umat Israel harus mengalahkan mereka untuk bisa menduduki tanah Kanaan tersebut. Dua tantangan ini, tadi tantangan memimpin bangsa Israel yang banyak dan bangsa besar dan keras kepala, juga harus berperang mengalahkan penduduk asli orang-orang Kanaan, itu tentu bukan hal yang mudah yang dihadapi oleh Yosua sebagai pemimpin yang baru. Tetapi Bapak Ibu, Allah yang mengutus Yosua adalah Allah yang berkuasa, Allah yang baik, Allah yang berjanji untuk menyertai mereka. Janji ini bisa kita lihat di dalam Yosua 1 ayat 5 dikatakan, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Inilah janji Allah. Aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau. Aku tidak akan meninggalkan engkau. Itulah janji Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dua simbol Mesir dan Kanaan itu harus selalu diingat oleh umat Israel. Setiap kali Allah selalu memesan ataupun berfirman supaya mereka selalu ingat bahwa Allah lah yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan, tanah perjanjian, tanah yang berlimpah susu dan madunya. Setiap kali perintah kepada para nabi, kepada para pemimpin, supaya mereka selalu ingat bahwa Allah lah yang telah memimpin mereka, membawa mereka keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana firman itu berbicara kepada kita saat ini? Kita yang hidup sekarang ini di masa ini juga sudah dibebaskan dari tanah Mesir dalam tanda kutip. Kita semua sudah dibebaskan dari perbudakan, dilepaskan dari penderitaan oleh kuasa dosa melalui darah Tuhan Yesus. Salib Kristus adalah simbol pembebasan dari kuasa dosa, dari penderitaan. Dan saat ini kita juga sedang dalam perjalanan menuju ke Kanaan yang baru. Boleh dikatakan kita ini sedang OTW menuju ke tanah perjanjian. Tentu hal ini kita tidak melaluinya dengan gampang. Banyak hal yang harus kita alami, banyak hal yang harus kita lalui, pergumulan-pergumulan kehidupan, apalagi di masa sekarang ini. Saat ini kita semua yang sudah dibebaskan dari penderitaan, dari dosa melalui salib Kristus. Kita sudah dibebaskan dari belenggu dosa dengan pengampunan di kayu salib. Dan saat ini Bapak Ibu, kita juga dalam perjalanan menuju tanah perjanjian, yaitu kehidupan kekal di surga. Tentu perjalanan ini juga harus kita perjuangkan. Perjalanan ini bukan perjalanan yang gampang. Pada saat ini mungkin kita sedang bergumul
dengan kondisi yang pandemi. Kita menghadapi pergumulan dalam masalah kehidupan. Mungkin kita menghadapi pergumulan dengan sakit penyakit, permasalahan ekonomi, permasalahan keluarga, dan banyak hal yang harus kita hadapi saat ini. Namun kita mesti percaya dan tetap fokus pada Tuhan Yesus yang telah menebus dan menyelamatkan kita. Karena Allah di dalam Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Allah selalu menyertai kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Itulah hal yang membahagiakan kita. Kita tidak berjalan sendiri. Ada Roh Kudus yang menyertai kita. Roh Kudus itu yang memampukan kita untuk memenangkan setiap pergumulan yang kita alami. Roh Kudus yang menghibur dan menguatkan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita ini sungguh-sungguh sebagai umat yang berbahagia. Kenapa berbahagia? Karena kita ini umat pilihan. Umat pilihan Allah. Dan juga kita dipilih oleh Allah. Dalam ayat dikatakan bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Jadi sungguh luar biasa kita bersyukur karena kita berharga di mata Allah. Inilah yang menjadi kekuatan dan penghiburan bagi kita. Kita tidak berjalan sendiri. Dan pasti kita masing-masing punya pengalaman kehidupan yang menunjukkan penyertaan Allah, menunjukkan kasih setia Allah, bahwa Allah memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Walaupun kadang waktu Allah beda dengan waktu kita. Tetapi Roh Kudus menguatkan kita. Roh Kudus menghibur kita, Roh Kudus yang memimpin kita, sehingga kita mampu tetap percaya kepada Tuhan. Kita mampu tetap fokus pada Tuhan Yesus yang telah menunjukkan kasih setianya kepada kita. Sehingga permasalahan apapun yang kita hadapi saat ini, pergumulan apapun yang kita hadapi, kita menjadi kuat karena kita percaya kita punya Allah yang lebih dahsyat, Allah yang lebih besar daripada segala permasalahan yang saat ini kita hadapi. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita masuk di dalam doa syafaat. Bapa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau Allah yang mengasihi kami. Karena Engkau Allah yang telah memilih kami. Engkau Allah yang telah menyelamatkan kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk saat malam hari ini kami boleh belajar akan firman-Mu. Kami boleh mendengar janji-Mu yang sungguh luar biasa. Dan Roh Kudus penolong kami yang akan terus memimpin kami, memampukan kami untuk menjalani kehidupan ini dengan tetap sukacita di dalam Tuhan, tetap percaya kepada janji Tuhan, karena janji-Mu adalah ya dan amin. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu GKJ Sampangan Keratenan ini. Kami berdoa untuk proses vikariat atas saudari Novena Krishandayani. Kiranya Tuhan terus mengawal, Tuhan terus tuntun, Tuhan terus memperlengkapi Vikaris Novena Krishandayani agar semakin teguh, semakin mantap untuk menerima panggilan sebagai gembala di jemaat GKJ Sampangan Keratenan ini. Engkau yang terus-menerus memperlengkapi
Engkau yang semakin menguatkan dan membentuk saudara kami, Vikaris Novena Krisnandayani, untuk semakin teguh, semakin mantap menerima panggilan sebagai gembala di jemaat ini. Dan kami juga mendoakan panitia pentabisan pendeta, kiranya Tuhan berkati segala apa yang telah direncanakan, Tuhan berkati, agar semuanya boleh berjalan dengan baik, dan semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat, agar mendukung program-program ini, agar jemaat juga terpanggil untuk ambil bagian dalam setiap program pelayanan, baik dalam daya, dalam dana, terlebih di dalam doa. Engkau berkati panitia, Engkau berkati jemaat semuanya, Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan kesehatan, sehingga dapat melakukan tugas pelayanan itu dengan baik. Bapa Surgawi, kami berdoa secara khusus untuk Adi Yoswo. Kami bersyukur atas berkat-Mu yang luar biasa bagi kami para Adi Yoswo, sehingga di usia kami, usia yang semakin lanjut, kami boleh tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Kami boleh tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Dan lebih dari itu Tuhan, Engkau tolong kami, untuk kami para Adi Yoswo ini dapat menjadi teladan bagi anak dan cucu kami. Kami boleh tetap melayani Tuhan melalui apapun yang kami lakukan. Semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan terhadap pemerintahan dan bangsa Indonesia yang telah genap 76 tahun merdeka. Itu semua karena penyertaan-Mu, itu semua karena berkat-Mu Tuhan. Dan kami percaya Kau punya rencana indah untuk bangsa ini. Kami bersyukur untuk program-program pemerintah mengenai pandemi COVID-19 ini, untuk menghentikan, untuk memerangi pandemi ini. Dan kami bersyukur pemerintah dan rakyat dapat bersatu padu, bergotong royong untuk memberantas COVID-19 ini. Dan rakyat juga mendukung dengan disiplin prokes yang baik dan juga mengikuti vaksinasi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami percaya Tuhan, Engkau punya rencana indah terhadap semuanya ini. Dan kami bersyukur untuk perkembangan saat ini, di mana semakin menurun yang terpapar. Biarlah ini semakin baik, dan kami boleh bersuka cita, kami boleh beraktivitas kembali. Dan kami tetap menjaga diri, menjaga kesehatan kami dengan cara hidup yang baik. Terima kasih Tuhan, bila di sepanjang persekutuan doa malam hari ini terselip dosa kesalahan kami mohon pengampunan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Adi Yoswo yang dikasih Tuhan, kita akhiri persekutuan doa pada malam hari ini dengan memuji nama Tuhan, pujian pengutusan dari PKJ 184 bait 1 dan 2. Nama Yesus termulia. Masih banyak manusia yang tak mengenal nama-Mu. Suruh hamba yang setia kerja dan bertekun. Tuhan pakailah diriku
menyebarkan keselamatan. Kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya. Ku puji, ku sembah Raja alam semesta, Tuhan pakailah diriku menyebarkan keselamatan. Kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan.